Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya mau bahas 8 risiko akibat kekurangan sinar matahari. Nah Sobat Sehat, di zaman modern ini dengan berkembangnya kemajuan teknologi, ini sangat membantu kita efisien dalam hal waktu. Ya kalau kita mau belanja sesuatu, kita tinggal pesan lewat aplikasi. Hanya menggunakan jari. Nah, berbeda dengan zaman dulu, kalau kita mau pergi belanja sesuatu, kita harus keluar rumah, berjalan kaki misalnya, atau naik sepeda. Kalau sekarang, Anda tinggal pakai aplikasi, ataupun kalau Anda harus keluar rumah, Anda menggunakan kendaraan, mobil misalnya. Sebenarnya baik untuk membantu kita lebih efisien, tapi sisi negatifnya atau sisi jeleknya adalah kita jadi jarang keluar rumah, dan kalaupun keluar rumah kita menggunakan mobil, akhirnya kita kurang mendapatkan atau kurang terpapar sinar matahari. Lalu apa akibatnya kalau tubuh kita kekurangan sinar matahari? Dulu kita semua pernah belajar di sekolah dasar bahwa ketika kita berjemur atau terkena sinar matahari, maka tubuh kita akan mendapatkan vitamin D. Namun masih banyak yang salah mengerti. Mungkin mereka menganggap bahwa sumber vitamin D adalah matahari. Sebenarnya bukan mataharilah yang mengandung vitamin D, tetapi dengan bantuan sinar matahari, maka tubuh kita dapat membuat vitamin D dengan sendirinya. Proses ini dimulai dari rusaknya cincin B provitamin D3 atau 7-dehidrokolesterol atau disingkat 7-DHC oleh sinar UVB dengan spektrum 280 sampai 315 nanometer. Jadi ini akan membentuk pre-D3. Lalu kemudian mengalami isomerisasi lagi, akan menjadi vitamin D3. Jadi prosesnya seperti itu dan berlangsung di dalam kulit kita. Jadi Anda tidak perlu bingung dengan penjelasan saya yang tadi, gampangannya seperti ini. Dengan bantuan sinar matahari tadi yang menyentuh kulit kita, jadi di sana terdapat provitamin D akan dirubah menjadi vitamin D di dalam kulit. Tapi tentunya dengan bantuan sinar matahari. Nah, mungkin Anda bertanya, saya harus jemur jam berapa, Dok? Ya, kayak jemuran aja dijemur. Jadi Anda harus terkena sinar matahari jam 10 hingga jam 3 sore. Anda pilih waktu yang tepat buat Anda. Ketika berjemur atau ketika Anda mencari sinar matahari, usahakan jangan menggunakan topi, jangan menggunakan payung, lengan panjang, celana panjang, ya. Sebaiknya Anda gunakanlah lengan pendek atau yang tidak ada lengannya, kemudian celana pendek, supaya kulit Anda terkena sinar matahari. Jangan Anda pikir, wah saya mau jemuran supaya takut tidak gosong, Anda menggunakan sunblock atau menggunakan payung. Jadi sama saja, kulit Anda tidak akan terkena sinar matahari. Jadi tadi masalah waktu, dari 5 menit sampai 30 menit. Loh, kenapa ada yang hanya 5 menit, kenapa ada yang kok sampai 30 menit? Itu kan dari 5 ke 30 kan sampai 6 kali lipat waktunya. Jadi saya mau jelaskan dulu, setiap orang pigmentasi kulitnya berbeda-beda. Ada yang pigmentasinya sedikit, ada yang pigmentasinya lebih banyak. Jadi pigmentasi ini seperti payung alami di kulit untuk mencegah tembusnya sinar matahari. Kalau sinar matahari tidak sampai menembus 7-DHC tadi yang saya sebutkan sebelumnya, otomatis sinar matahari tidak bisa dirubah menjadi vitamin D3. Nah, bagi orang tua juga, kadar 7-DHC-nya sudah mulai menurun. Jadi orang tua itu membutuhkan sinar, istilahnya dijemur lebih lama daripada dewasa muda. Karena kadar 7-DHC-nya sudah berkurang hingga 70%. Terus ada yang mungkin dari Sobat Sehat yang bertanya, pigmentasi itu apa, Dok? Nah, pigmentasi ini berhubungan dengan melanin yang terkandung di dalam kulit. Jadi semakin banyak melaninnya, maka perlindungan terhadap sinar UV tadi semakin kuat. Jadi tiap orang berbeda-beda, mulai dari warna kulitnya putih, kuning, kemudian coklat, sampai warna gelap. Jadi pada orang yang kulitnya berwarna gelap, pigmentasinya lebih banyak. Jadi membutuhkan waktu lebih lama untuk berjemur agar sinar matahari dapat menembus 7-DHC tadi. Jika tidak, percuma karena perlindungannya lebih kuat pada orang yang pigmentasinya lebih tinggi. Terus bagaimana dengan penggunaan tabir surya atau sunblock? Dengan menggunakan tabir surya, mungkin Anda takut gosong ya. Anda berjemur tapi takut gosong, cuma cari panasnya saja. Sebenarnya panasnya Anda dapat, tapi sinar matahari tidak dapat menembus sampai ke 7-DHC tadi karena tertutup oleh sunblock yang Anda gunakan. Jadi ini bisa mengurangi hingga 95% produksi vitamin D3 jika Anda menggunakan sunblock dengan SPF 30 ke atas. Terus kalau saya berjemur terlalu lama gimana, Dok? Anak saya kan suka main bola, suka main layangan di lapangan ya. Kalau kelebihan vitamin D3 gimana? Nggak overdosis, Dok? Jadi gini, saya mau jelaskan dulu. Vitamin D3 ini kan prosesnya secara alami dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Jadi tidak akan mengalami overdosis atau keracunan karena
Ketika terpapar sinar matahari atau UVB yang lama, yang panjang, otomatis tubuh akan menginaktivasi atau menonaktifkan proses pembuatan vitamin tadi. Jadi jangan khawatir buat para ibu atau para orang tua yang anaknya suka main bola atau suka main layangan. Tubuh kita otomatis menghentikan produksinya jika sudah cukup. Lalu ada pertanyaan lagi, kalau vitamin D3 atau vitamin D ini mudah didapat dengan sinar matahari aja sudah cukup, kenapa kok masih banyak yang kekurangan vitamin D? Jadi faktor yang pertama mungkin Anda tidak terkena sinar matahari yang cukup. Ya mungkin kesalahan tadi, saya pergi berjemur tapi gunakan lengan panjang, pakai topi atau pakai payung. Jadi itu percuma. Atau mungkin Anda lupa Anda menggunakan sunblock. Kemudian faktor yang kedua mungkin Anda ada gangguan malabsorpsi lemak. Karena vitamin D ini larut dalam lemak, metabolisnya membutuhkan lemak. Ketika Anda mengalami malabsorpsi lemak, maka otomatis akan terganggu produksinya atau sintesisnya. Kemudian faktor yang lainnya adalah Anda mungkin mengkonsumsi obat-obatan seperti obat-obatan antikonvulsan, obat-obatan HIV/AIDS, dan golongan kortikosteroid. Atau juga ginjal Anda sedang bermasalah. Jadi faktor-faktor ini juga dapat menghambat pembentukan atau kekurangan vitamin D dalam tubuh Anda. Lalu kita lanjut ke metabolisme vitamin D. Jadi vitamin D tadi yang sudah diproses dengan bantuan sinar matahari, masuk ke dalam sistem limfatik, kemudian ditransfer lagi ke sistem pembuluh darah. Lalu dari pembuluh darah, vitamin D ini diikat oleh vitamin D binding protein, ya, lalu ditransfer ke dalam hati. Jadi vitamin D ini harus diikat, alat transportasinya adalah protein, untuk masuk ke dalam hati. Lalu di dalam hati vitamin D ini dirubah lagi menjadi 25-hidroksi vitamin D atau 25-OHD. Nah, ini merupakan bentuk yang masih tidak aktif dan merupakan indikator untuk pemeriksaan vitamin D dalam darah. Nah, setelah melalui liver tadi atau hati, dilanjutkan prosesnya di ginjal. Nah, setelah itu akan menjadi bentuk aktif vitamin D atau disebut kalsitriol. Dan beberapa ahli memasukkan atau menggolongkan kalsitriol ini ke dalam golongan hormon. Nah, itulah sebabnya mereka-mereka yang punya masalah dengan liver atau ginjal akan mengalami gangguan metabolisme vitamin D. Nah, resiko apa saja yang bisa terjadi kalau Anda kekurangan vitamin D? Yang pertama adalah kelainan tulang. Jadi vitamin D ini dapat membantu regulasi penyerapan dari kalsium dan fosfat. Tentu saja ini sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi baik masa janin, anak-anak, orang dewasa, semuanya membutuhkan vitamin D dengan dosis yang tepat tentunya. Apa yang terjadi jika kekurangan? Maka pada anak-anak bisa terjadi penyakit namanya rickettsia. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Dan pada orang dewasa bisa terjadi osteomalacia. Penyakit ini beresiko pada mereka yang memiliki kadar 25-OHD di bawah 15 nanogram per mililiter. Kemudian penyakit yang selanjutnya atau resiko yang selanjutnya adalah osteoporosis dan fraktur. Penurunan kadar 25-OHD tadi mengarah ke penyakit hiperparatiroid sekunder. Jadi di sana terjadi gangguan proses pembentukan tulang. Secara alami, tulang ini mengalami perombakan dan pembentukan setiap harinya. Jadi tidak mungkin tulang kita akan bertumbuh terus. Tentu saja ada perombakan di sana. Namun dengan gangguan ini, perombakannya akan lebih besar dibandingkan pembentukan kembali. Akhirnya tulang ini mudah rapuh atau kita sebut dengan osteopenia, dan jika lebih parah akan mengalami osteoporosis pada dewasa. Kemudian yang ketiga adalah resiko kelemahan otot. Jadi resiko ini dikaitkan dengan kekurangan vitamin D3. Mereka-mereka yang kekurangan vitamin D3 biasanya mengalami kelemahan pada bagian otot-otot proksimal, jadi seperti tungkai atas dan tungkai bawah. Juga berpengaruh terhadap kecepatan kerja. Lalu yang keempat adalah resiko terkena kanker. Jadi bentuk aktif dari vitamin D3 ini atau kalsitriol itu dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dengan proses apoptosis. Mungkin Anda bertanya, apa sih apoptosis tadi? Nah, apoptosis adalah mekanisme biologis yang mengatur kematian sel. Jadi kematian sel yang terprogram. Lalu yang kelima adalah resiko penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi, penyakit jantung, kemudian resiko penyakit diabetes juga. Yang keenam adalah resiko penyakit autoimun. Jadi beberapa penyakit autoimun seperti asma, kemudian psoriasis, itu juga dikaitkan dengan kurangnya atau defisiensi vitamin D. Terus yang ketujuh adalah chronic pain. Jadi bagi Anda yang selalu merasa nyeri semua, otot-otot Anda, badan Anda, mungkin bisa jadi Anda kurang berjemur, akhirnya Anda kurang mendapatkan vitamin D.
Lalu yang terakhir adalah depresi dan insomnia. Nah, ini juga dikaitkan dengan kurangnya vitamin D. Bagi Anda yang sering stres, mengalami depresi, susah tidur di malam hari, coba evaluasi. Mungkin Anda kurang berteman dengan matahari. Jadi sebaiknya jam 10 sampai jam 3 Anda luangkan waktu Anda untuk berjemur. Jadi Sobat Sehat, semua resiko tadi yang telah saya sebutkan, itu ada kaitannya dengan kekurangan vitamin D. Coba Anda evaluasi lagi, mungkin Anda kekurangan sinar matahari atau vitamin D. Jadi bagi Anda yang sibuk kerja, coba luangkan waktu seminggu minimal 2 kali. Saya biasanya menyarankan pasien 3 kali sampai 5 kali untuk berolahraga dan kena sinar matahari. Tapi bagi Anda yang waktunya sangat mepet, ya paling tidak 2 kali dalam seminggu. Dan semoga informasi yang saya berikan ini dapat Anda mengerti. Mungkin tadi banyak bahasa-bahasa medis, tapi saya sudah jelaskan dengan bahasa manusia ya. Semoga Anda mengerti dan Anda bisa share ke teman-teman Anda. Bagi Anda yang menyukai channel kesehatan seperti ini, silakan klik like di bawah ini, subscribe, dan share pada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.